Halo semuanya, selamat datang di Let's Talk Together. Kami dari Batch 4, Latsar CPNS, kelompok 4 kelas A, akan berdiskusi mengenai isu-isu kontemporer yang akhir-akhir ini viral, atau yang pernah viral pada masanya. Di sini ada Pak Gumelar, Bu Ajeng, Bu Galuh, Pak Hamam, Bu Fitri Amelia, dan Pak Filan. Di sini kita akan membahas beberapa isu. Eh, Dari isu-isu ini, mungkin kita akan mendapatkan pandangan yang lebih baik untuk ke depannya. Mungkin kita bisa mencari solusi bersama tentang permasalahan yang menjadi topik pembahasan utama di kalangan masyarakat. Ya. Contohnya, maraknya korupsi yang merugikan masyarakat. Yang akhir-akhir ini viral adalah korupsi Pertamina yang masuk ke dalam Liga Korupsi Indonesia. Betul begitu, Pak Hamam? Oke, guys, jadi ini, Jadi, bagaimana eh Pak Hamam ini? ini ya Kasus guys. korupsi ini bagaimana terjadinya? Jadi ini korupsi menurut saya yang paling mengerikan di Indonesia karena saya sebagai pengguna roda dua, biasanya pakai Pertalite. Nah, habis baca berita kayak gini jadi, aduh, agak gimana sama Pertamina. Jadi ada sumber ini dari Kompas. Jadi kasus dugaan korupsi Pertamina itu diperkirakan merugikan uang negara hingga 193,7 triliun rupiah. Kan banyak itu. Terus yang tersangka korupsinya itu malahan direktur-direktur. Yang pertama seperti Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yang kedua Sani Dinar Saifuddin atau SDS, selaku Direktur juga Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Terus Yogi Firnandai selaku direktur juga Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Terus Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Jadi Muhammad, memang ini ya Pak ya, memang banyak sekali ya ini eh, dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi seperti itu ya. ya Bahkan betul. bahkan dari KPK-nya pun, KPK pun masih memiliki pengawas sendiri, begitu kan Pak? Betul sekali. Itu kan ngeri Ada juga. pengawas KPK. Mm-mm. Betul Mas. Jadi memang pelaku korupsi ini malah pejabat-pejabat tinggi. Jadi mereka itu harusnya jadi apa namanya, undangan kita. Ya, Karena betul caranya sekali. ini kok malah jadi kayak gitu. Lalu bagaimana Pak Gumelar? Ya, Mungkin ada sebenarnya itu pendapat tentang korupsi ini? bukan rahasia lagi ya, udah semua pasti tahu bahwasanya jabatan itu sebagai ajang untuk korupsi. Tapi ya, balik lagi ke sisinya kita, gimana caranya kita untuk menahan diri, menahan keinginan, apalagi jangan sampai terlibat dalam hal-hal seperti itu. Kita sebagai ASN TU yang sudah ditugaskan memiliki integritas yang sangat baik, harusnya bisa menyeleksi dan menyaring untuk hal-hal seperti itu. Ya. Lalu untuk eh, tadi KPK sendiri kan diawasi oleh Dewan Pengawas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Berarti ini kan pernah ada kasus sebelumnya kan yang dilakukan oleh pegawai KPK itu sendiri, gitu ya. Lalu bagaimana pendapat Pak Hamam? Bagaimanakah cara kita untuk menghentikan rantai korupsi ini, Pak? Aku sendiri sih gini, pejabat itu kayak gitu kan. Jadi dari diri sendiri kita harus tanamkan integritas. Kita kan udah masuk ke Kementerian PIT dengan nilai integritas yang tertinggi, ya nggak? Jadi mulai dari sekarang, mulai dari CPNS sampai seterusnya, kita harus menanamkan integritas itu di dalam diri sendiri. Jadi jangan sampai terlibat kasus-kasus yang begitu, karena sangat merugikan diri sendiri, gitu loh. Ya, betul. Bahkan sempat viral juga kan ya kasusnya yang ini apa mobil pembawa makanan itu
terguling. Lalu rakyat itu berlomba-lomba menjarah makanan tersebut, barang-barang tersebut. Jadi memang sifat korup itu eh, dari atas sampai bawah itu memang dapat terjadi seperti itu kan ya. Ngomong-ngomong tentang eh, masyarakat atas ke bawah tadi, ekonomi kita ini juga kan masih memiliki kesenjangan yang jauh ya, seperti itu. Apalagi dengan adanya pinjaman online atau judi online seperti itu kan bisa mempengaruhi eh, mekanisme ekonomi kita. Bagaimana cara kita mempertahankan ekonomi ini supaya bisa eh, terus berkembang atau bahkan menjadi ekonomi yang menjadi pemilik tingkatan ekonomi yang paling tinggi di dunia ini, seperti itu kan. Dan untuk adanya pinjol ilegal dan judol mungkin ya, bagaimana Bu Amel pendapatnya? Ya, kalau menurut aku sih, kalau siapa sih yang nggak tahu pinjol kan, eh, ngurusnya tuh gampang, nggak capek, perlu ke bank, nggak ribet, nggak. Kalau ke bank kan kita harus banyak ngurus-ngurus data ini tuh kan. Jadi kayaknya itulah makanya orang lebih pengen pinjol gitu. Terus pinjolnya juga rata-rata sekarang nih yang banyak penggunanya tuh anak-anak muda kan, kayak umur-umur 19 tahun sampai 35 lah, mungkin 30-an lah gitu. Iya, Kadang dari mereka tuh juga mungkin karena gaya hidup kan, kayak lihat temen kayak mana hmm, gitu. Jadi padahal penghasilan nggak segitu jadi pinjol, atau kadang kayak kalau apa juga kayak judul-judul tuh juga kan karena apa keenakan udah awal-awal udah dapat gitu kan. Nah, terus oke. Ketagihan begitu ya Bu ya. tagihan. Iya, benar. Kalau menurut aku mungkin gitu ya. Cuman ya kadang mereka juga nggak nyari tahu juga tentang apa bunganya, terus nggak mikir ke depannya kayak kalau pinjol tuh juga kebanyakan kan apa kalau misalnya kita telat bayar kan mereka emang kita bakal diteror terus gitu kan sampai ke Iya betul, keluarga-keluarga juga kan. Nah, betul. Banyak sekali beritanya ya seperti itu ya. Jadi kalau iya. memang tidak bisa membayar atau telat membayar itu kan diteror seperti itu ya. Lalu untuk pinjol ini ada pinjol ilegal, berarti ada pinjol legalnya juga ya, seperti itu ya Bu. Iya, kalau legal itu kan yang diawasi OJK itu biasa pasti aman Oh sih, iya, terus bunganya juga nggak akan tinggi. Kalau misalnya orang mau membedakan pinjol ilegal sama yang legal itu kan bisa dicek di situs OJK-nya juga. ada ya di situs OJK-nya ya. Ada. Kalau misalnya yang nggak ada di OJK itu udah pasti ilegal. Berarti semua pinjaman online itu berbahaya atau tidak Bu? Kalau seperti itu. Enggak sih, kalau yang legal nggak berbahaya karena bunganya juga nggak tinggi kan. Kalau Oh, yang ilegal ini nih yang berbahaya, yang dia kadang mengiming-imingi cuman dengan KTP bakal langsung dapat cair berapa juta cuman dalam berapa jam gitu. Tapi ternyata bayarnya itu bakal besar gitu. Cuman minjam misalnya 10 juta, ternyata yang dibayar 20 juta. oh iya gitu. Mm. Kan pinjol ini juga biasa dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah seperti itu ya Bu ya. Lalu dampaknya itu seperti apa Bu? Dampak secara luasnya itu. Kalau itu paling eh, ke kehidupan kadang ya itulah ke keluarga juga kan bakal ke teror terus kadang karena kita diteror tuh bisa bakal stres juga kan bisa Oh iya, kadang bisa depresi berdampak ke bunuh seperti depresi itu ya. bisa sampai orang bunuh diri karena Oh iya, diteror terus kadang keluarga keluarga yang diteror juga bakal bisa gitulah jadi kayak nggak cuma dirinya sendiri yang dirugikan orang lain juga bisa dirugikan. iya betul Bu. Memang Ya, memang selain itu juga berbahaya. kan Bagaimana? sanksi Bagaimana? sosial memang nggak ada ya. Cuman kalau kita tahu sendiri pinjol itu data udah kayak kerupuk gampang dijual gitu ya. Jadi Iya. sewaktu-waktu kita gagal bayar, data kita kesebar bukan cuman ke Nah, iya anggota itu aja dia. gitu, tapi Pak. bisa juga ke teman, keluarga, bahkan tetangga satu kampung. Nah, itu Ya, jadi sanksi sosial sih bagi si pinjol tersebut. iya betul sekali. nyerang nyerang mental juga sih kadang sampai bunuh diri kan karena Iya. jual Dengan gitu. Itu bahaya banget sih. Yang bahaya tuh kecanduannya itu sih. Nah, seperti itu.
Apalagi kalau misalkan dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah, yang mana untuk penghasilannya itu saja mungkin sudah sulit, apalagi untuk membayar pinjol tersebut, seperti itu kan. Jadi kemungkinan untuk terbebas dari pinjol itu justru hampir mustahil, seperti itu ya. Lalu isu selanjutnya mengenai kualitas pendidikan. Karena kita ini, ekonomi kita ini kesenjangannya masih sangat jauh. Mungkin itu juga dipengaruhi oleh faktor kurangnya kualitas pendidikan. Jadi Bu Galuh mungkin ada pendapat tentang kurangnya kualitas pendidikan, Bu. Iya. Jadi begini ya Bu, orang yang punya orang yang diberikan fasilitas pendidikan yang mencukupi saja belum tentu dapat mencapai tingkatan pendidikan yang tinggi seperti itu kan. Apalagi jika tidak difasilitasi. Seperti itu ya Bu ya. Nah, saya setuju nih masalah fasilitas ya kan. Kita harus memfasilitasi. Karena apa? Pendidikan itu harus ada pendidik kan. Harus ada Betul. gurunya. Lah, di Indonesia ini gurunya juga menurut saya kasihan juga. Ada yang honorer, terus ada yang di tengah hutan atau di jalan A, akses jalannya susah kayak gitulah. Jadi mereka itu berjuang untuk mencerdaskan bangsa, tetapi pemerintah itu tidak melihat. Jadi mereka itu nggak dilihat ada perjuangan guru Kurang seperti itu fasilitas ya. gitu. Nah, nambahin lagi ya, selain itu juga menurut aku kita sebagai bekerja di kementerian ya, kita harus juga koordinasi dengan KL lain yang mengampu tentang pendidikan itu, yaitu di sini kan Kemendikbud ya. Eh, Ya, betul. kan banyak banget tuh masalah-masalah kayak kurikulum yang tidak sesuai, kurikulum yang selalu gonta-ganti. Jadi anak-anak tuh mungkin susah berkembang gitu. Ya, Kebetulan di Kemen ya, betul. Pendidikan itu kan bisa menjadi investasi suatu negara untuk membangun negaranya, gitu kan. Dapat juga bisa melalui program literasi seperti itu. Dengan Setuju, adanya setuju. program literasi itu kan, eh, kita dituntut untuk
mencari ilmu dengan cara membaca seperti itu ya. Tapi nyatanya literasi kita ini adalah menduduki urutan ke 60 dan 61 berdasarkan penelitian UNESCO begitu kan ya. Jadi itu ranking yang sangat rendah untuk kita. Mengenai isu literasi ini dan eh, banyaknya perkembangan teknologi zaman sekarang ini, itu kan tidak seimbang. Dengan perkembangan teknologi yang sebesar ini, tetapi dengan tingkatan literasi yang kurang, itu akan mempengaruhi kebijakan kita dalam bermedia sosial, yang mungkin akan mengakibatkan adanya hoax atau misinformasi seperti itu. Orang akan lebih mudah terprovokasi. Betul seperti itu ya Pak Filan? Betul, Pak Apis. Kalau kita cek dari data itu kan udah jelas sekali kan kalau eh, pengguna media sosial di Indonesia itu hampir setengah lebih lah, 50,2%. Artinya itu kan sekitar 143 juta eh, rakyat Indonesia kan pengguna media sosial tuh. Ya, Nah, masalahnya eh, penggunaan media sosial ini nggak diimbangin dengan literasi digital yang baik. Mulai dari kita masih sering jumpai kan berkembangnya berita hoax, terus penipuan, gitu-gitu kan. Itu salah satu tantangan kita sih sekarang gitu. Apalagi kalau kita baca data dari Kementerian Komunikasi dan Digital pada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024 itu sebanyak 890 kasus penipuan itu masuk tuh di media sosial. Ada juga tentang isu-isu keagamaan dan lain-lain. Nah, sekarang ini tantangan kita nih, gimana nih sebagai apalagi sebagai generasi muda nih, kita ASN, bagaimana menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat pengguna media sosial ini bisa bijak, bisa lebih bijak menggunakan media sosial itu. Gimana, Pak Apis? Setuju nggak ya, teman-teman setuju. semua? Kita kan media sosial itu sekarang sudah banyak yang tahu lah ya. Bahkan sampai anak kecil pun sudah punya media sosial, meskipun sebenarnya Ya, dibatasi. betul. Tapi kendali orang tua itu juga diperlukan seperti itu ya. Kadang kan hoax ini kayak ada oknum yang sengaja gitu kan buat ya, Memprovokasi seperti memprovokasi itu ya. gitu. Nah, Ya betul. ketika kita dapat berita yang belum jelas, alangkah lebih baiknya kita ngecek dulu. Apalagi ada tuh website kan yang sekarang buat ngecek validasi apakah berita ini benar atau enggak. Nah, Ya, seandainya kita belum yakin ini benar atau enggak, mending di stop dulu dari kita, jangan di share dulu gitu, supaya enggak ya kita cari menyebar tahu dulu kebenarannya seperti ya itu ya betul Pak. sekali. Jadi intinya dimulai dari kita, baru kita ngasih tahu orang tua kita. Orang tua kita kan pasti pada pakai Facebook apa gitu kan, media sosial. Ya, Kita bisa mengedukasi mereka dari kita, keluarga, kemudian teman-teman kita sekitar. Gitu. ya. Di sosial media juga ini ya banyak sekali hate speech kan sekarang, ringan sekali dalam menyatakan hate speech. Bahkan kita sering sekali menemukan di kolom komentar itu orang dengan ringannya eh, menuliskan hujatan-hujatan, kata-kata kasar seperti itu. Apalagi sekarang Seperti itu. berkembangnya apa AI ya, Iya, bisa seperti dengan itu. mudah memanipulasi video deepfake gitu. Jadi itu bisa lebih apa lebih serem ya Iya, sekarang betul. kan Menyulitkan kita penipuan juga itu untuk bisa pakai memprediksi mana yang benar, deepfake mana yang salah Raffi seperti Ahmad itu ya. kan kemarin itu viral Iya, bisa pakai deepfake artis buat nipu orang video call gitu. Jadi kita harus betul. waspada sih. Benar setuju sih Kak, karena kita sebagai warga negara harus pintar-pintar memilih sumber berita atau sumber info yang valid gitu. Jangan kayak Iya, betul. sembarangan misal info dari mana langsung diterima gitu aja gitu. Kayak harus Iya. memastikan si sumber itu, si sumber berita itu. Iya, apalagi di media sosial itu kan orang bebas posting ya. Jadi orang yang biasa mungkin posting quotes-quotes tiba-tiba posting berita orang percaya meskipun tidak terjamin kebenarannya seperti itu. Dari banyak hate speech itu kan juga akan menurunkan solidaritas kita sebagai manusia seperti itu ya. Akan timbul rasa eh, saling bersaing, mungkin saling benci seperti itu. Bagaimana pendapatnya Bu Ajeng? Mungkin ada pembahasan.
Nah, jadi gini teman-teman, kayak menyambung pembahasan yang sebelumnya, jadi kayak bisa dibilang kondisi negara kita ini kan lagi nggak baik-baik aja ya. Berarti kayak Ya, dunia betul. kita ini kan sekarang kayak serba cepat, serba digital, serba sibuk gitu. Jadi kayak orang-orang itu lebih fokus sama urusannya masing-masing gitu. Apalagi dengan adanya media sosial, kadang kita tuh kayak lebih sibuk ngejaga citra online kita ketimbang kayak peduli sama kondisi nyata di sekitar kita gitu. Nah, menurut aku itu tuh kayak menjadi salah satu tantangan kebangsaan masa kini gitu dengan adanya sikap individualisme ini tuh. Jadi kayak itu tuh ngebuat solidaritas kita tuh menurun gitu. Mungkin penyebabnya salah satunya tuh kayak pemikiran yang kayak menonjolkan kayak ya gue dulu baru orang lain kayak gitu-gitu. Ya, Terus kayak kesenjangan sosial. Jadi kayak orang cenderung sibuk mikirin nasibnya sendiri dulu dibandingkan orang lain gitu. Tapi ya, sebenarnya menurut aku individualisme itu ada positifnya ya. Jadi kayak kita jadi bisa lebih mandiri. Cuman kalau misalnya terlalu berlebihan, kita tuh jadi kayak cuek gitu sama lingkungan. Terus apatis misal seperti kita itu ya. kayak ya apatis, terus cuek dengan Oke. isu-isu kontemporer yang seperti tadi, ada kasus maraknya kasus korupsi, terus lemahnya pendidikan, kita jadi kayak biar negara aja deh yang mikir, biar Ya, pemerintah aja deh yang muncul mikir. sikap Nah, bodoh kayak amat jadi begitu. muncul sikap kayak Ya, gitu. betul. Betul. Terus sedangkan bangsa Indonesia ini kan dibangun dengan gotong Ya, royong yang betul. bukan dengan sikap individualisme gitu. Jadi menurut aku tuh salah satu tantangan kebangsaan masa kini sih. Ya, kita memang harus membangun negara ini kan dengan bergotong royong ya, kerjasama. Jadi tidak bisa rakyat bekerja sendiri, pemerintah bekerja sendiri, itu tidak bisa. Harus ada eh, kolaborasi antara pemerintah dengan rakyat itu. Contohnya dalam eh, penanganan proyek itu juga harus ada pengawasan dari rakyat. Karena pemerintah juga mungkin memiliki kekurangan, tidak bisa mengawasi semua secara sempurna. Jadi membutuhkan masukan dari masyarakat juga. Begitu kan ya? Betul. Betul banget, Kak. Jadi kayak kita tuh harus sadar gitu loh akan pentingnya keterbukaan dari pemerintah. Ya, Jadi open kita kayak minded seperti iya itu. open minded gitu, jangan Ya, bersikap kayak individualisme, mementingkan diri sendiri gitu. Kayak yang lain ntar betul. deh gitu. Jangan kayak gitu sih. Jadi yang bisa kita lakukan ya mungkin dari hal-hal kecil, dari kayak mungkin peduli terhadap teman, peduli terhadap orang lain kayak gitu. Baru nanti Ya, meningkat jadi peduli terhadap bangsa dan negara ini seperti apa ke ya. depannya. Kan kita juga kan bisa bisa dibilang itu kayak agent of change ya kayak gitu. Jadi kayak Agent of kita harus change. Betul. jadi kita harus bisa open minded, tidak individualisme, terus solidaritas kita juga harus kuat untuk membangun bangsa ini jadi lebih maju lagi gitu. Iya. Termasuk dalam ini kan ada kasusnya itu ya. eh apa tambang nikel di Raja Ampat. Itu kan termasuk isu lingkungan ya, seperti itu. Itu harus kita hadapi bersama. Jadi tidak bisa pemerintah bekerja sendiri dan rakyat tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan rakyat. Mungkin Pak Igum yang membawakan materi tersebut bisa memberikan tanggapan. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Ya, selain yang isu-isu yang tadi sudah kita bahas, ada isu yang nggak kalah horornya, yaitu isu di bidang lingkungan dan energi. Kita tahu sendiri di mana hampir setengah dari penduduk Indonesia itu adalah mengandalkan kehidupannya dari alam. Membutuhkan energi juga kita pastinya gitu. Tetapi kesadaran itu sangat berkurang, di mana kita tahu sendiri sampah di mana-mana. Mengutip Iya, betul. data yang sudah dibuat oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada tahun 2023, Indonesia sendiri untuk total sampahnya itu 70 ton. Itu bukan jumlah yang kecil, itu cukup cukup besar begitu. Tapi untuk kesadaran Indonesia sendiri, bangsa Indonesia mengenai tentang pedulinya lingkungan kita itu sangat kecil. Kita masih cuek. Padahal negara pemerintah sendiri sudah banyak mengeluarkan banyak aturan-aturan, bahkan jalan pintas gimana caranya kita untuk biar mengurangi sampah dari mulai plastik dikurangi, membuat biopori untuk sampah-sampah makanan. Tapi memang masyarakat sendiri kurang paham dan kurang peka terhadap aturan tersebut. Sehingga efeknya bakalan berantai, bisa menjadikan lingkungan kita itu seperti air itu bakalan tercemar, tanah yang tidak subur lagi, bahkan sampah-sampah tersebut mencemari udara dengan bau yang busuk. Selain itu, untuk krisis energi sendiri, kita tahu bahwasanya 60%
penggunaan energi kita masih menggunakan energi alam, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Kita tahu bahwasanya itu adalah bahan bakar yang habis, tapi untuk sekarang sendiri Indonesia belum terbuka untuk menggunakan bahan bakar alternatif. Mungkin ke depannya untuk pemerintah dan kita juga sebagai seorang ASN terbuka dengan yang namanya energi alternatif sehingga membangun Indonesia dan lingkungan yang lebih maju dan sehat. Lingkungan yang bersih juga itu akan mempengaruhi kesehatan masyarakatnya, seperti itu kan ya, Pak. Ya, benar. Jadi perawatan lingkungan itu memang sangat diperlukan. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan, termasuk tadi tentang sampah itu. Kan pengelolaan sampah itu masih kurang ya menurut saya juga. Karena kita Sangat masih, kurang, Mas. iya, sangat kurang. Sampah itu seolah hanya ditumpuk saja, dan tidak diolah. Jadi kita itu tidak Benar. bisa, eh, tidak memberikan solusi terhadap sampah, hanya memberikan, menabung gitu kan. Mungkin ke depannya kita harapkan bisa ada solusi untuk pengolahan sampah yang sudah menumpuk ini gitu kan. Ya, Untuk solusi gimana? Oh, organik ya. Bagus itu ya berarti ya. Itu Mungkin sudah bisa ini sebenarnya bisa tuh menjadi kita awal contoh ya. awal yang baik. Bisa tuh kita contoh, Mas Hafiz. Iya. Biar teman-teman Semoga saja bisa dicontoh oleh tempat lain ya. Hmm. Mungkin bisa jadi pionir juga ke depannya, bisa pemerintah-pemerintah tiap daerah itu bisa mengaplikasikan hal yang sama supaya bisa menjadi solusi atas menumpuknya sampah-sampah yang ada di, tiap daerah begitu. Ya mungkin benar. ada yang bisa ada yang mau memberikan komentar lagi. Mungkin dicukupkan sekian ya pembahasan isu hari ini. Terima kasih atas semua yang sudah, eh, hadir di sini. Mungkin kita akan ketemu di kesempatan lain. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya.